Mabuk agama. Minggu lalu, ketika berangkat ke gereja, membaca sebuah artikel yang dibagikan rekan mengenai buku yang ditulis pengamat politik. Singkatnya, buku itu melaporkan negara-negara di mana kesejahteraan, angka korupsi kecil, dan keamanan yang tinggi ada pada negara yang menganggap agama tidak menjadi yang terpenting. Bisa dikatakan negara sekular. Ingat, ini bicara soal penganut agama, bukan soal agama A atau B. Buku itu juga menyoal di mana Katolik sama dengan apa yang terjadi pada bangsa ini. Ini bicara penganut agama gede biasanya mabuk. Filipina termasuk kurang tinggi angka keamanan, tetapi soal korupsi masih identik dengan bangsa ini pun kesejahteraannya. Memilukan bagaimana bangsa ini khususnya bisa memidanakan orang hanya karena perkataannya dianggap menistakan agama. Silakan cek sendiri, begitu banyaknya. Atau karena berbeda aliran saja, orang bisa memberikan cap kafir pada sesamanya. Agama seolah menjadi Tuhan malahan. Bagaimana tidak, dengan mengatasnamakan agama, orang bisa sampai membunuh. Adakah perintah Tuhan untuk membunuh? Pengakuan terbaru gadis ABG Perancis yang mengaku ngibul, padahal sudah membuat gurunya dipenggal dan dunia ribut karenanya. Ini soal perilaku beragama. Negara semaju Perancis saja ada keadaan demikian. Apalagi di sini dan negara ketiga lainnya, jauh lebih memilukan tentu saja. Beberapa hari lalu, ada politikus senior yang mengunjungi istana. Hanya 15 menit. Itu pasti jauh lebih lama birokrasi yang harus dihadapi sebelumnya. Lagi dan lagi, konsep dan kata-kata agamis yang dipakai, laknat, negara jahanam, untuk membenarkan klaim dan opininya sendiri. Memalukan juga sebenarnya ketika Presiden Jokowi dengan sepele menjawab, silakan bawa bukti. Ngamuk. Opini yang dibangun dengan narasi agamis, perilakunya jauh dari sosok beragama. Ketika nyelonong begitu saja, ingat, ia itu tamu, rakyat dan bukan siapa-siapa. Tidak suka, bukan pemilih, toh itu adalah presiden bangsanya sendiri. Tidak ada kelihatannya rakyat negara lain yang bersikap secongkak itu. Siapa yang minta waktu coba? Mau menampilkan diri besar, namun justru memperlihatkan dirinya kerdil. Paling mengesalkan, dikit-dikit dalil dan kata-kata agamis, namun lamis. Korupsi masih tinggi, membela kejahatan dan penjahat dengan tanpa tedeng aling-aling. Fitnah merajalela, bahkan tidak jarang dirasionalisasi dengan ayat-ayat suci. Isu atau hoax lain menyangkut Mendikbud ketika ada narasi penghilangan pelajaran agama dan guru agama dihapuskan. Jelas saja sangat ngaco dan berlebihan. Meskipun tepat juga sebenarnya, materi pendidikan agama bukan ranah sekolah. Itu tugas keluarga. Apalagi ketika lagi-lagi dikit-dikit agama, dikit-dikit penistaan agama. Terlalu ribet. Tetapi bahwa ide dan gagasan itu tidak ada, namun ada opini dan narasi itu. Itu yang sangat berbahaya dan keterlaluan. Agama menjadi kedok dan pembenar angkara murka. Setan juga sudah pensiun, kini justru manusia yang menggoda setan untuk diajak bekerja sama. Pekan-pekan yang lalu, publik heboh karena adanya pemaksaan pakaian agama tertentu bagi siswi yang berbeda keyakinan. Pro dan kontra berkepanjangan. Apakah pakaian agamis menjamin mutu hidup pribadi? Tidak lama terjawab, ada artis khusus rohani, pakaiannya juga agamis, ketahuan menjadi penyebab retaknya rumah tangga pihak lain.
Agama itu pada dasarnya adalah membawa orang kepada hal yang lebih baik. Coba, mana lebih baik, menyatukan atau memisahkan? Kekerasan atau kelemah lembutan? Damai atau perang? Nah, ketika memilih yang buruk, brutal, atau kekerasan, patut dicek benar-benar. Itu betul kebaikan atau pura-pura baik, agamis, dan tuntutan agama, namun di balik itu hanyalah nafsu dan kehendak duniawi yang dibalut dengan kemasan religius. Sederhana kok mengecek mutu hidup dan beragama itu. Makin rendah hati atau makin sombong dan congkak. Orang beragama dekat dengan Tuhan itu pasti rendah hati dan tidak akan bisa sombong. Lucu dan aneh jika mengaku agamis namun sombong dan tinggi hati. Membawa damai, kata-katanya lembut, tegas, sikapnya jelas, bukan ambigu apalagi ambisius. Lihat saja model Buya Syafi'i, siapa tidak kenal beliau, atau Habib Lutfi. Melihat saja orang sudah tentram, nyaman, dan tidak akan bisa neko-neko kecuali memang bukan manusia. Pikiran dan wawasannya luas, tidak sempit, apalagi semua hal dikaitkan dengan agama. Politik pun agama, hukum juga agama, pendidikan agama. Itu relasi pun akan ditanyakan dulu agamanya. Bisa dipertanyakan kok, ini mabuk atau menghayati agama? Agama sebagai tuntunan itu jelas, seperti orang menggunakan aplikasi map, di mana tuntunannya jelas. Kalau kelewat akan ditegur, dikatakan kapan belok, kapan terus. Beragama yang dewasa juga bukan manusia yang diteror dengan CCTV, membebaskan bukan membelenggu, takut diamat-amati malaikat, namun korupsi, fitnah malah tidak takut. Mabuk agama itu bukan soal agamanya, namun politisasi agama yang membelenggu orang untuk menjadi manusia merdeka. Tidak heran banyak orang yang mengatakan jualan paling murah meriah ya jualan agama. Inilah sejatinya penistaan agama. Pelakunya kadang agamanya sama, namun perilakunya lebih buruk dari iblis. Jangan-jangan nanti iblis mendapatkan pengampunan karena menjadi korban fitnah atau kambing hitam.